Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arisidi ingin menjelaskan tentang beberapa hal. Di antaranya yaitu patahan semangko, kemudian ada cekungan busur belakang dan perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Yang pertama ada patahan semangko atau The Great Sumatran Fault. Patahan semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangko di Lampung. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan, satu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semangko berusia relatif muda dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Terbentuknya patahan semangko bermula sejak jutaan tahun lampau saat lempeng Samudra Hindia Australia menabrak secara menyodong bagian barat Sumatera yang menjadi bagian dari lempeng benua Eurasia. Tabrakan mempetong ini memicu timbulnya dua komponen gaya. Komponen pertama bersifat tegak lurus, menyeret ujung lempeng Hindia masuk ke bawah lempeng Sumatera batas kedua. Lempeng ini serta kedalaman 40 km umumnya mempunyai sifat pegas dan di beberapa tempat erat di suatu saat. Tekanan yang terhimpun tidak sanggup lagi ditahan sehingga menghasilkan gempa bumi yang berpusat di sekitar zona penunjam atau zona subduksi. Selain itu, bidang kontak akan merekat lagi sampai suatu saat nanti kembali menjadi gempa bumi besar. Gempa di zona inilah yang sering memicu terjadinya tsunami, sebagaimana terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Adapun komponen kedua berupa gaya horizontal yang sejajar arah palung dan menyeret bagian harus ke bawah pulau ini ke arah barat laut. Gaya ilmiah yang menciptakan retakan memanjang sejajar batas lempeng yang kemudian dikenal sebagai patahan besar Sumatera. Retakan ini terbentuk pada periode Miosen Tengah atau sekitar 13 juta tahun lalu. Lempeng bumi di bagian perut patahan Sumatera ini senantiasa bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 mm per tahun sampai 30 mm per tahun. Relatif terhadap bagian di timurnya, sebagaimana di zona subduksi, bidang patahan Sumatera ini sampai kedalaman 10 km sampai 20 km, terjuntai erat sehingga terjadi akumulasi tekanan. Suatu saat tekanan yang terkumpul sudah demikian besar sehingga bidang kontak di zona patahan tidak kuat lagi menahan dan kemudian pecah. Batuan di kanan kirinya melenting tiba-tiba dengan kuat sehingga terjadilah gempa bumi besar. Setelah gempa, bidang patahan akan kembali merekat dan terkunci lagi dan mengumpulkan tekanan elastis sampai suatu saat nanti akan terjadi gempa bumi besar lagi. Pusat gempa di patahan Sumatera pada umumnya dangkal dan dekat dengan pemukiman. Dampak energi yang dilepas dirasakan sangat keras dan biasanya sangat merusak. Apalagi gempa bumi di zona patahan selalu disertai gerakan horizontal yang menyebabkan retaknya tanah yang akan merobohkan bangunan di atasnya. Topografi di sepanjang zona patahan yang dikepung bukit barisan juga bisa memicu terjadinya tanah longsor. Adapun lapisan tanah yang dilapisi abu vulkanik semakin memperkuat efek guncangan gempa. Beberapa tempat di patahan semangko merupakan pola zona lemah yang ditembus magma dari dalam bumi. Getaran gempa bumi bisa menyebabkan air permukaan bersentuhan dengan magma. Karena itu, pada saat gempa bumi, kerap terjadi letupan uap atau letupan freatik yang dapat diikuti munculnya gas beracun sebagaimana terjadi di SOS Lampung pada tahun 1933. Kemudian ada cekungan busur belakang. Pulau Sumatera terletak di barat daya dari kontinen Sundaland dan merupakan jalur konvergasi antara lempeng Hindia Australia yang menyusup di sebelah barat lempeng Eurasia dan Sundaland. Konvergensi lempeng menghasilkan subduksi sepanjang palung Sunda dan pergerakan lateral mengenan dari sistem sesar Sumatera. Subduksi dari lempeng Hindia Australia dengan batas lempeng Asia pada masa Paleogen diperkirakan telah menyebabkan rotasi lempeng Asia, termasuk Sumatera, searah jarum jam. Perubahan posisi Sumatera yang sebelumnya berarah E sampai W menjadi SE sampai NW dimulai pada Eocene Eligan. Perubahan tersebut juga mengindikasikan meningkatnya pergerakan sesar mendatar Sumatera seiring dengan rotasi, subduksi oblikue dan pengaruh sistem mendatar Sumatera menjadikan kompleksitas regime stres dan pola strain pada Sumatera. Karakteristik awal tersiar Sumatera ditandai dengan pembentukan cekungan-cekungan belakang busur sepanjang Pulau Sumatera, yaitu cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, dan cekungan Sumatera.
Selatan Sumatera Selatan. Selatan Pulau Sumatera diinformasikan dibentuk oleh kolisi dan stirring dari mikrokontinen di akhir Tersier. Sekarang lempeng Samudra Hindia subduksi di bawah lempeng benua Eurasia pada arah N20 derajat E dengan rata-rata pergerakan 6-7 cm per tahun. Konfigurasi cekungan pada daerah Sumatera berhubungan langsung dengan kehadiran dari subduksi yang menyebabkan non-vulkanik forar the Volcano-Plutonic Back Arch. Sumatera dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada Sunda Alright, berada sepanjang batas cekungan For Ash Sunda dan memisahkan dari lereng Trench. 2. Cekungan For Ash Sunda terbentang antara akresi non-vulkanik pegunungan Aro dengan bagian di bawah permukaan dan vulkanik Back Arch Sumatera. Ketiga ada cekungan Back Arch Sumatera meliputi cekungan Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan. Sistem ini berkembang sejalan dengan depresi yang berbeda pada bagian bawah Bukit Barisan. Keempat ada Bukit Barisan terjadi pada bagian aksial dari pulau dan terbentuk terutama pada pengkarbon hingga batuan mesaton. Kelima ada Ensor Sumatera dipisahkan oleh berikutnya dan erosi dari daerah pengendapan terdahulu sehingga memiliki litologi yang mirip pada Forash dan Hek Ar Hasim. Ketiga ada perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Peristiwa tektonik yang berperan dalam perkembangan Pulau Sumatera dan cekungan Sumatera Selatan menurut Purgor dan kawan-kawan pada tahun 1992 adalah fase kompresi yang berlangsung dari Jurasik awal sampai Kapur. Tektonik ini menghasilkan sesar geser Dexter, WNW sampai ESE, seperti sesar Lematang Kepayang, Saka Pantai Selatan Lampung, dan intrusi grumit berumur Jurasik, fase transit pada Kapur akhir sampai Tersier awal, dan menghasilkan sesar norma dan sesar tumbuh paradan berarah N sampai S, dan WNW sampai ESE, sedimentasi mengisi cekungan atas atau di atas batuan dasar bersamaan dengan kegiatan gunung api. Terjadi pengisian awal dan cekungan yaitu formasi lahat. Kemudian ada fase ketiga yaitu adanya aktivitas alat. Fase kedua tadi terjadi pada saat fase tensional pada Kapur akhir sampai Tersier awal. Kemudian fase ketiga yaitu adanya aktivitas tektonik Miocene atau Intramiocene menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan dan diikuti pengendapan bahan-bahan klastika, yaitu terendapnya formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air banakat, dan formasi Muara Enim. Fase keempat berupa gerak kompresional pada Pleistocene menyebabkan sebagian formasi air banakat dan formasi Muara Enim telah menjadi tinggal tererosi. Sedangkan pada daerah yang relatif turun diendapkan formasi kasai selanjutnya. Terjadi pengangkatan dan pelipatan berarah barat laut di seluruh sudut daerah cekungan yang mengakhiri pengendapan tersier di cekungan Sumatera Selatan. Itu terjadi aktivitas vulkanisme pada cekungan belakang busur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.